Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap fokus menjalani aktivitas sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Erwina Kartika Devi ME, salah satu dosen dari Institut Islam Al-Mujadid Sabah. Nah, sebelumnya kami akan memaparkan materi tentang ekonomi Islam. Dengan capaian pembelajaran lulusan itu, yang pertama, mampu memahami, menganalisis prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang bersumber dalam Al-Quran, hadis, maupun ijma. Nah, selain itu juga mampu mengaplikasikan prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari sesuai dengan etika Islam. Nah, selain dari capaian pembelajaran, itu ada juga capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan definisi ataupun prinsip ekonomi Islam, dan mahasiswa juga dapat membandingkan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengidentifikasi contoh ataupun pemaparan ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat modern. Nah, untuk ekonomi Islam itu sendiri, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam dengan aturan-aturan Allah. Nah, sistem itu bertitik tolak dari Allah, tujuannya ya berakhir pada Allah itu sendiri dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Nah, dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, baik itu dalam hal jual beli ataupun simpan pinjam maupun investasi. Nah, dalam Islam, konsep kepemilikan harta itu sepenuhnya milik Allah, sementara manusia itu sebagai khalifah ya atas harta tersebut. Nah, selain itu juga Islam sangat melarang manusia itu melakukan tindakan maisir, gharar, haram, zolim, ihtikar ataupun riba. Nah, itu termasuk fokus dalam ekonomi Islam itu sendiri. Nah, selain itu ada juga prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itu melarang maisir. Nah, maisir itu kan suatu tindakan berjudi ya. Nah, yang kedua itu ada larangan horor. Horor itu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Ketiga itu ada larangan melakukan hal haram. Nah, hal haram itu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat ataupun benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah. Nah, yang keempat itu larangan zolim. Jadi suatu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Nah, itu termasuk dalam larangan zolim. Nah, selanjutnya itu ada larangan ihtikar. Apa itu? Ya, suatu kegiatan menimbun barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak ya. Nah, yang terakhir itu ada larangan riba, tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan. Nah, biasanya itu terjadi dalam hal utang piutang dalam berbentuk bunga. Nah, untuk ciri-ciri ekonomi Islam itu terdapat dari 3 aspek, yaitu yang pertama itu akan tetapi ekonomi Islam itu mempunyai ciri-ciri yang menyempurnaan sistem ekonomi lainnya, yaitu komando dan liberal. Nah, berikut merupakan ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama itu hak individu diakui namun diberi batasan. Nah, yang kedua hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Nah, yang ketiga, hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak ataupun duroriyah. Nah, walaupun belum ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di negara Arab yang dimana Islam diturunkan, mereka belum menerapkan secara seutuhnya gitu loh. Untuk asas-asas ekonomi Islam itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada al-milkiyah ataupun konsep kepemilikan. Nah, yang kedua ada tasharuh fil milkiyah, itu pengelolaan ataupun pemanfaatan kepemilikan. Nah, yang ketiga itu ada tauziul taswah baina'ah na'ash, yaitu distribusi kekayaan di antara masyarakat itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya kita membahas tentang pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil sebuah kebijakan. Nah, bagaimana pendekatan ekonomi Islam itu
dalam mengambil sebuah kebijakan ada beberapa poin. Nah, poin yang pertama itu pendekatan menolak ataupun negation. Nah, maksud bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional itu bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Nah, sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental itu harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua, pendekatan memadukan, integration. Nah, selain menolak yang tidak sesuai, Islam itu juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Nah, ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam meski diterima oleh ekonomi Islam. Karena apa? Integralisme itu merupakan salah satu unsur dari Islamisasi. Nah, yang ketiga itu pendekatan menambah nilai. Jadi bisa juga disebut dengan value addition. Nah, ekonomi Islam itu mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan kehidupan bagi manusianya itu sendiri. Nah, untuk kesimpulan, pada materi ekonomi Islam ini sendiri, itu ada pada pendekatan ekonomi Islam terhadap sistem yang ada. Nah, ekonomi Islam itu memiliki pendekatan yang bijak, selektif maupun progresif. Jadi, dalam menghadapi sistem ekonomi yang sudah ada, Islam itu tidak serta-merta menolak semua kegiatan konvensional, namun memilah berdasarkan prinsip syariah. Nah, 3 pendekatan yang dilakukan dalam ekonomi Islam itu ada pendekatan menolak ataupun negationnya tadi yang sudah kita bahas di slide selanjutnya. Yaitu yang pertama, itu ekonomi Islam secara tegas menolak segala aspek sistem konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, maisir, horor, maupun praktik zolim yang lainnya. Nah, yang kedua, itu ada pendekatan memadukan, integration. Jadi, ekonomi Islam itu menerima ataupun mengadopsi hal-hal positif dari ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, itu menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu terbuka terhadap inovasi, terus perkembangan zaman, dan hal-hal yang lain yang pasti tetap sejalan dengan syariat Islam. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan penambah nilai ataupun value addition. Nah, ekonomi Islam itu menawarkan nilai tambah baru yang tidak ada dalam ekonomi konvensional. Nah, seperti penerapan prinsip maqasid syariah ataupun kewajiban zakat ataupun akad-akad yang berlebih itu adil dalam mensejahterakan umatnya itu sendiri. Demikian pemaparan saya dalam materi ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan pada hari ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.